Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Rahman, NIM 70200121044, kelas Kesmas A, nomor urut 8. Di sini saya akan menjawab soal-soal terkait komposisi dan distribusi penduduk. Soal nomor 1 yaitu komposisi penduduk dapat juga disebut pengelompokan penduduk dibagi dalam berbagai ciri atau karakteristik tertentu. Pernyataan tersebut menurut saya jawabannya benar karena komposisi penduduk dalam karakteristiknya itu dibuat oleh peneliti seperti menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan era tempat tinggal dan sebagainya. Nomor 2 di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut dapat kita lihat pilihannya itu terdapat pendidikan, penduduk yang mencari kerja menurut umur, penduduk yang bekerja menurut umur dan jenis kelamin, penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Jawabannya itu penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Karena komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang biasa disebut dengan piramida penduduk. Soal nomor 3 di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut jawabannya yaitu pendidikan karena pada data terdapat pada provinsi tersebut yang dimana di tahun 2017 sampai tahun 2019 meningkat dan penurunan presentasi penduduk yang buta huruf. Soal keempat, prorating untuk kelompok atau angka sisa yang tidak masuk dalam kategori data manapun, misalnya data umur ada yang tidak masuk umur manapun dikarenakan kesalahan dalam peroleh data atau hal lainnya. Pernyataan tersebut benar apa salah? Jawabannya itu salah karena pada teori Chenckus error menjelaskan adanya 3 kesalahan. Yang pertama itu kesalahan cakupan, yaitu kesalahan di mana tidak semua penduduk tercaca dan adanya yang tercaca 2 kali. Kedua itu kesalahan isi pelaporan, yaitu kesalahan pelaporan dari responden atau ketidakjujuran responden dalam mengisi belangko pertanyaan sensus. Dan yang ketiga itu kesalahan ketetapan laporan, yaitu kesalahan pencatatan data penduduk yang menyebabkan kesulitan analisisnya. Hal ini terjadi dari petugas atau pelapor data. Soal nomor 5, bagaimana cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut? Nilai yang dilingkari itu adalah nilai setelah prorating. Jadi cara untuk mencari nilai seperti itu dengan cara perkalian R dengan angka sebelum prorating. Kenapa? Karena dalam mencari data setelah prorating ini terdapat nilai tidak terjawab atau no state. Jadi setelah prorating ini harus dihabiskan atau TTNS itu harus 0. Jadi itu dengan cara memasukkan atau menjabarkan nilai dari TTNS ini dengan ke dalam nilai-nilai setelah prorating sehingga hasilnya 0. Tetapi juga harus memperhatikan total dari sebelum prorating dan sesudah prorating itu harus sama totalnya. Soal nomor 6. Berikut ini adalah variabel demografi yang dapat mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah tertentu. Menurut saya jawabannya itu ketiganya benar. Karena adanya penurunan atau perkembangan tingkat fertilitas, mortalitas, maupun migrasi. Penduduk memberi dampak struktur yaitu penduduk menurut kelompok dan umur, yang dimana tingkat kelahiran akan berdampak pada penurunannya dan meningkatkan proporsi penduduk produktif umur yaitu 15-64 tahun, serta proporsi penduduk tua atau lansia umur 65 tahun ke atas. Nomor 7, berikut ini adalah piramida penduduk Kabupaten Goa tahun 2015 dan 2010. Dari piramida tersebut, apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2020? Jawabannya itu dapat kita lihat pada piramida penduduk di Kabupaten Goa dari tahun 2015 sampai 2020 bahwa tingkat kelahiran laki-laki itu meningkat
tingkat kelahiran perempuan juga meningkat, walaupun tidak meningkat secara signifikan. Jumlah usia tidak produktif laki-laki lansia juga meningkat, walaupun tidak terlalu banyak. Sedangkan jumlah usia tidak produktif perempuan itu tidak berubah atau tetap dari tahun 2015 sampai 2020. Dan yang terakhir itu jumlah usia produktif laki-laki usia 15 sampai 19 tahun itu menurun. Bisa kita lihat pada piramida penduduk tersebut. Soal nomor 8, piramida penduduk berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu rank usia produktif. Menurut saya jawabannya itu salah, karena yang disebut dengan usia produktif itu usia yang masuk pada 15 sampai 64 tahun, bukan usia 5 sampai 9 tahun. Soal nomor 9, pada tabel di bawah ini mengapa kepadatan penduduk Kabupaten Goa lebih rendah daripada Kabupaten Takalar, padahal jumlah penduduk Kabupaten Goa jauh lebih banyak? Jawabannya itu, tabel tersebut salah hitung, karena adanya kesalahan ketetapan laporan, yaitu kesalahan pencatatan data penduduk yang menyebabkan kesulitan analisisnya. Hal ini terjadi dari petugas atau pelapor data. Soal nomor 10, di sini dapat kita lihat terdapat beberapa pilihan, yaitu fluktuatif, menurun, terendah, tertinggi, dan kategori meledak. Jadi, Sulawesi Selatan itu termasuk ke dalam 3 kategori, yaitu fluktuatif, menurun, dan terendah. Alasannya yaitu mengapa laju pertumbuhan Sulawesi itu fluktuatif, karena dari 1,74 menurun menjadi 1,42, kemudian meningkat lagi menjadi 1,49, lalu menurun lagi menjadi 1,17, dan menurun lagi menjadi 1,10. Itulah sebabnya kenapa laju pertumbuhan fluktuatif pada Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu laju pertumbuhan menurun. Dapat kita lihat mulai dari 1990 sampai tahun 2000 dan 2000 sampai 2010 dan juga tahun 2010 sampai tahun 2016 itu mengalami penurunan mulai dari 1,49 lalu 1,17, kemudian 1,10. Ini membuktikan bahwa terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Kemudian terendah. Mengapa dikatakan terendah? Karena jika dibandingkan dengan nilai dari laju pertumbuhan pada beberapa provinsi yang lain, kita dapat lihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan itu laju pertumbuhannya itu paling terendah. Nomor 11. Jelaskan apa yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulawesi Selatan. Apakah ada kategori ledakan? Menurut Anda, apa penyebab hal tersebut? Jawaban saya yaitu pada tren kasus penyakit malaria itu ada kategori ledakan di tahun 2010 sampai 2013 karena Provinsi Sulawesi Selatan daerahnya endemis tinggi, oleh karena itu jumlahnya meningkat drastis. Baik, itulah tadi jawaban dari soal tersebut beserta penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.